Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Dalam tradisi Katolik, iman dan akal budi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang saling melengkapi dalam perjalanan hidup seorang Kristen. Iman merupakan keyakinan akan Allah, yang diterima bukan hanya karena bukti empiris atau rasional, tetapi juga sebagai anugerah dari Allah. Namun, untuk dapat memahami iman dengan lebih mendalam, akal budi berperan sebagai alat yang sangat penting. Dalam konteks ini, akal budi tidak hanya digunakan untuk memahami realitas duniawi, tetapi juga untuk mengerti dan mendalami kebenaran yang diungkapkan melalui wahyu Tuhan. Dalam teologi Katolik, akal budi tidak dipandang sebagai lawan dari iman, tetapi sebagai pelengkap yang dapat memperdalam pemahaman dan pengalaman iman itu sendiri. Namun demikian, kesalahan dalam memahami teologi atau doktrin iman sering kali muncul ketika akal budi digunakan secara salah atau tidak seimbang dengan iman. Beberapa kesalahan umum dalam memahami teologi dapat merugikan pertumbuhan spiritual seseorang. Dalam video ini, kita akan membahas peran akal budi dalam memahami iman, serta mengidentifikasi kesalahan umum dalam memahami teologi. Bagian pertama, peran akal budi dalam memahami iman. 1. Akal budi sebagai alat untuk mengerti kebenaran wahyu Tuhan. Iman Kristen adalah respons manusia terhadap wahyu Allah. Wahyu ini dapat diterima dalam dua cara, melalui kitab suci dan melalui tradisi gereja. Namun, wahyu Tuhan tidak selalu dapat diterima sepenuhnya hanya dengan panca indera manusia. Oleh karena itu, akal budi memainkan peran penting dalam membantu manusia untuk memahami makna wahyu ini dengan lebih mendalam. Akal budi dalam pengertian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan iman, tetapi sebagai cara untuk menyelidiki dan memahami kebenaran yang terkandung dalam wahyu Tuhan. Salah satu contoh yang paling jelas tentang hubungan antara akal budi dan iman dalam tradisi Katolik adalah karya para teolog seperti Santo Thomas Aquinas. Dalam karya besar Aquinas, Summa Theologica, ia menggabungkan logika Aristotelian dengan ajaran gereja Katolik untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran iman, seperti eksistensi Tuhan, sifat Tuhan, dan hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Akal budi membantu umat Katolik untuk mempertanyakan dan merenungkan hakikat iman. Sebagai contoh, keyakinan akan adanya Tuhan dapat dipahami oleh akal budi melalui argumen-argumen rasional seperti argumen kosmologis atau teleologis. Meskipun demikian, keyakinan ini harus tetap dibarengi dengan iman, karena Tuhan itu sendiri, dalam misterinya, melebihi apa yang dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. 2. Akal budi sebagai sarana pemberdayaan iman. Iman Kristen bukanlah sesuatu yang buta atau tidak rasional. Sebaliknya, iman yang sejati dapat memperkaya dan memperdalam akal budi. Santo Agustinus, salah satu bapa gereja terbesar, menulis dalam Confessiones bahwa, "Aku percaya agar aku mengerti," mengindikasikan bahwa iman adalah pintu masuk bagi akal budi, untuk mengerti kebenaran yang lebih dalam. Iman yang murni memungkinkan akal budi, untuk berkembang lebih jauh dalam pencarian kebenaran. Pemberdayaan akal budi ini terjadi ketika iman membuka cakrawala pemahaman baru. Melalui iman, seorang Kristen tidak hanya percaya pada kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam kitab suci, tetapi juga menggunakannya untuk berpikir lebih dalam tentang dunia ini, tentang makna hidup, dan tentang tujuan akhir manusia yang dijanjikan oleh Allah. 3. Menggunakan akal budi untuk memahami ajaran gereja. Dalam gereja Katolik, akal budi juga digunakan untuk memahami dan menghayati ajaran gereja yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sebagai contoh,
Kitab suci tidak dapat dibaca dengan pemahaman yang sepenuhnya benar, tanpa bantuan tradisi gereja dan pengajaran magisterium. Disinilah peran akal budi menjadi penting, karena gereja tidak hanya mengandalkan wahyu langsung dari kitab suci, tetapi juga pada refleksi teologis yang dihasilkan oleh para bapa gereja, konsili ekumenis, dan teolog-teolog sepanjang sejarah. Akal budi umat Katolik diundang untuk belajar dari pengajaran ini, dan mengkontekstualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian akal budi kepada umat Katolik memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tentang doktrin-doktrin yang lebih rumit seperti Trinitas, inkarnasi, atau keselamatan. Dengan akal budi yang diterangi oleh iman, umat Katolik dapat menggali lebih jauh makna ajaran gereja dan meresapi kedalaman misteri iman Kristen. Bagian kedua, kesalahan umum dalam memahami teologi Katolik tentang iman. Meskipun akal budi memiliki peran yang sangat penting dalam memahami iman, kesalahan dalam menggunakan akal budi dapat menyebabkan pemahaman yang salah tentang teologi. Berikut ini beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam memahami teologi. 1. Rasionalisme. Memandang iman hanya dari perspektif rasio. Rasionalisme adalah kesalahan umum pertama yang sering muncul ketika orang mencoba memahami iman dan teologi hanya dari perspektif akal budi semata. Rasionalisme menganggap bahwa segala hal harus dapat dipahami dan dijelaskan secara rasional, dan jika tidak dapat dijelaskan oleh akal, maka hal itu dianggap tidak rasional atau bahkan tidak ada. Dalam konteks teologi Katolik, rasionalisme dapat menyebabkan pengabaian terhadap misteri iman, yang tidak selalu dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Meskipun akal budi sangat berguna dalam memahami banyak aspek ajaran gereja, teologi Katolik juga mengakui adanya misteri-misteri ilahi yang melampaui kemampuan akal budi untuk sepenuhnya menjelaskan atau menggambarkan. Salah satu contoh kesalahan rasionalisme dalam teologi adalah ketika orang berusaha untuk menguraikan doktrin Trinitas hanya dengan menggunakan logika manusia, yang pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya menjelaskan misteri Allah sebagai Tritunggal. Dalam hal ini, akal budi tidak dapat menuntun umat Katolik untuk memahami sepenuhnya, tetapi hanya membantu untuk mendekati pemahaman tersebut. 2. Fundamentalisme. Menafsirkan kitab suci secara harfiah. Fundamentalisme adalah kesalahan yang terjadi ketika orang membaca dan menafsirkan kitab suci secara harafiah, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sastra. Pendekatan ini mengabaikan pengajaran gereja tentang cara yang benar dalam menafsirkan kitab suci yang mencakup pemahaman tentang genre sastra, penggunaan simbol, dan konteks sejarah di mana kitab suci ditulis. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian, ketika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, pendekatan fundamentalis akan membaca ini secara harafiah, sementara gereja mengajarkan bahwa kitab Kejadian lebih berfungsi sebagai cerita teologis untuk mengungkapkan kebenaran tentang ciptaan Tuhan, bukan sebagai catatan ilmiah tentang asal-usul dunia. Pemahaman yang keliru ini dapat menutup pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran kitab suci. 3. Subjektivisme. Mengandalkan pengalaman pribadi di atas ajaran gereja. Kesalahan lain dalam memahami teologi adalah subjektivisme, yang terjadi ketika seseorang mengandalkan pengalaman pribadi atau perasaan, memahami ajaran iman tanpa mempertimbangkan ajaran resmi gereja. Dalam hal ini, orang cenderung menafsirkan ajaran agama berdasarkan perasaan atau keyakinan pribadi mereka, dapat membawa mereka pada pandangan yang sesat atau tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Misalnya, dalam hal ajaran moral, seseorang mungkin merasa bahwa suatu tindakan tertentu adalah benar,
karena itu sesuai dengan keinginannya atau perasaannya, meskipun ajaran gereja dengan jelas mengajarkan hal yang berbeda. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pengalaman pribadi dan ajaran gereja yang lebih luas dan objektif. 4. Relativisme. Menganggap semua pandangan teologi sama benarnya. Relativisme adalah pandangan yang menganggap bahwa semua keyakinan teologis adalah setara, dan bahwa tidak ada kebenaran objektif yang dapat dipegang secara universal. Dalam teologi Katolik, relativisme dianggap sebagai kesalahan besar, karena ajaran gereja Katolik mengajarkan bahwa ada kebenaran objektif yang ditemukan dalam wahyu Tuhan. Relativisme mengarah pada pandangan bahwa setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang iman, dan semua pandangan tersebut sah-sah saja. Ini bertentangan dengan ajaran gereja, yang meyakini bahwa ada kebenaran yang absolut dan harus diterima, yang diperoleh melalui wahyu Allah dan diteruskan oleh tradisi gereja. Kesimpulan. Akal budi dan iman adalah dua kekuatan yang saling melengkapi dalam perjalanan hidup seorang Kristen. Akal budi membantu kita memahami dan merenungkan kebenaran-kebenaran iman, sedangkan iman memberi kita kemampuan untuk menerima kebenaran yang melampaui apa yang dapat dipahami oleh akal manusia. Namun, penting untuk berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan umum dalam memahami teologi, seperti rasionalisme, fundamentalisme, subjektivisme, dan relativisme. Dengan memahami peran akal budi dalam memahami iman, dan menghindari kesalahan dalam teologi, umat Katolik dapat memperdalam iman mereka dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran gereja.